Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Lorenza. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dari Suendi. Kebijakan bertujuan menentukan arah dan jalannya pembangunan sehingga memerlukan suatu sistem yang terpadu dan komprehensif dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam pemecahan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kebijakan merupakan perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan dari satu aspek ke aspek lainnya. Ada analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung dan diatur menurut aturan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Itu adalah penjelasan Dan pada tahun 2003. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan pada saat ini biasa disebut sebagai model linier, model rasional, atau common sense. Dalam pembuatannya mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial dimulai dengan merumuskan isu dan masalah serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya urutan model linier dalam pembuatan kebijakan adalah yang pertama mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. Yang kedua adalah merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap. Yang ketiga adalah memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Kelima, pelaksanaan kebijakan, dan yang keenam adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam model ini diasumsikan pembuat kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan penyusunan kebijakan yang dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan keputusan-keputusannya. Apabila masalah tidak dapat dipecahkan melalui segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak dialamatkan pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan pada pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan kepada lemahnya political will dan terbatasnya anggaran sumber daya manusia serta lemahnya manajemen. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiplan dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai, serta mengkritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum kebijakan dilakukan, dan analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Di sini juga ada analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan stakeholder sehingga menjadi kompleks. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dan topik yang sedang dikaji. Di sini juga ada analisis stakeholder.
Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat maupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Yang kedua adalah memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Serta yang nomor 4 adalah menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Di sini juga ada Participatory Rural Appraisal atau disingkat PRA. PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan pada periode 1970. Para pakar banyak memanfaatkan metode dan pendekatan riset survei. Dewasa ini muncul kesadaran di kalangan pakar dan praktisi bahwa metode ini kurang dapat dipakai untuk memahami masalah pembangunan pedesaan sebagai suatu istilah memahami desa secara partisipatif, mencerminkan adanya perkembangan kelompok kedekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangkai untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendiri yang memiliki dan saling berbagi informasi, orang luar hanya sebagai fasilitator. Di sini ada analisis prospektif atau disingkat AP. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan. Berdasarkan situasi saat ini, analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. La prospektif berasal dari bahasa Prancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi proactive dan proactive approach, atau bila diterjemahkan dengan satu kata yang sepadan adalah forage, karena pada proactivity jarang menggunakan. Di sini ada tujuan dari analisis prospektif. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua adalah untuk menentukan strategi yang akan diikuti dalam sistem mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan untuk perkiraan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap keputusan. Yang ketiga adalah untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang trade-off analysis yang bisa disingkat dengan TOA. Trade-off analysis atau TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk melibatkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dengan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dan dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. Lalu di sini ada multidimensional scaling atau MDS. MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini yang dilihat dari semua dimensi pembangunan berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis ataupun data sekunder yang tersedia. Maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Berbagai soft telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut. Di antaranya adalah Expert Choice, Rapis, PowerSim, Stella, dan iThink atau sistem dinamis. Bahkan
yang sederhana seperti Microsoft Excel juga dapat digunakan untuk AP, MPE, TOA, dan HPS. Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi dan ekonomi dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Komisi Brundtland menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu kondisi yang kaku mengenai keselarasan, tetapi lebih merupakan suatu proses pembuatan yang dimana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan institusi dibuat konsisten dengan masa depan seperti halnya kebutuhan saat ini. Dalam pengelolaan sumber daya alam, setelah disepakati secara global mengenai bagaimana seharusnya sumber daya alam dikelola agar berkelanjutan sebagai dasar dari peningkatan kesejahteraan manusia dan kegiatan ekonomi. Kesepakatan ini jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan ketiga aspek sekaligus, yakni ekonomi, ekologi, dan sosial. Sejalan dengan hal ini, upaya mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan menjadi hal utama mendukung upaya perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan sebagai prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang. Di sini ada konsep pengembangan wilayah. Pendekatan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah menjadi signifikan karena kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis antara satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Melalui pendekatan wilayah, upaya pembangunan dapat dilaksanakan melalui pendekatan wilayah. Pembangunan yang dilaksanakan memacu pembangunan sistem ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan pada suatu wilayah tertentu. Konsep pembangunan wilayah memerlukan berbagai teori dan ilmu terapan seperti geografis, ekonomi, sosiologi, statistika, ilmu politik, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Hal ini karena pembangunan itu merupakan fenomena multifas yang memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu. Sebagai alternatif dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembangkan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini akan terjadi perubahan sosial. Partisipasi berdasarkan tingkah keterlibatan masyarakat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu mobilisasi, pengenalan partisipasi, pengembangan masyarakat, dan kemitraan. Pembangunan partisipatif penting untuk dapat mengetahui kebutuhan dan opini stakeholder terhadap proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam kaitan ini, terdapat 4 elemen kunci menuju kesuksesan pembangunan partisipatif oleh stakeholder, yakni informasi, intermediasi, institusional, dan inisiatif. Di sini ada sistem pendukung keputusan. Sistem adalah gambaran suatu proses atau beberapa proses yang teratur. Itu adalah menurut Menets pada tahun 1976. Sistem adalah suatu perangkat komponen yang saling berhubungan atau berkaitan dengan diorganisir untuk mencapai suatu tujuan atau suatu perangkat tujuan. 3 pola pikir dasar yang menjadi pegangan dalam pendekatan sistem itu adalah: yang pertama, sibernetik, yaitu orientasi pada tujuan. Tujuan ini diperoleh melalui analisis kebutuhan. Holistis, yaitu cara pandang yang utuh menyeluruh terhadap totalitas sistem. Efektif, di mana pendekatan hasil guna yang operasional serta dapat dilaksanakan bukan sekedar pendalaman teoritis. Bahkan ketiga hal tersebut
berbagai metodologi dikembangkan sebagai karakter pendekatan sistem. Hal ini berdasar beragam metode yang akan beragam disiplin ilmu lainnya dapat digunakan sebagai alat utama para ahli sistem. Di sini juga ada analisis kebijakan prospektif yang dibahas oleh Dunn pada tahun 2000, yaitu analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan ini merupakan suatu alat untuk menyintesiskan informasi yang dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan. Yang kedua adalah kebijakan retrospektif, adalah kebijakan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe melalui analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini, yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, yang berorientasi pada masalah, dan yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Yang ketiga adalah analisis kebijakan yang terintegrasi. Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi pada praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengaitkan dan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus-menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi. Di sini Kartodiharjo pada tahun 2009 menjelaskan bahwa terdapat 3 tipe kekeliruan analisis kebijakan yang menyangkut masalah dan situasi masalah. Yang pertama adalah problem resolving atau memecahkan kembali masalah dengan analisis ulang pemecahan masalah dari masalah yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai tepat. Problem unsolving atau pementahan solusi masalah dengan membuang solusi karena kesalahan dan penetapan masalah. Yang ketiga adalah program dissolving atau penetapan masalah dengan membuang masalah yang telah ditetapkan secara tidak tepat sementara solusi sebelum dijalankan. Sutton pada tahun 1999 melakukan analisis terhadap proses-proses pembuatan kebijakan dengan berbagai sudut pandang antropologi, ilmu politik, sosiologi, hubungan internasional, dan manajemen. Dalam model rasional, langkah-langkah pembuatan kebijakan adalah: yang pertama, pengambil kebijakan dihadapkan pada suatu masalah. Yang kedua adalah tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dapat di-ranking. Yang ketiga adalah alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dirumuskan. Yang keempat, analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, membandingkan masing-masing alternatif. Dan yang keenam, memilih alternatif yang terbaik. Di sini biasanya urutan model linier dalam pembangunan kebijakan adalah: yang pertama, mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. Dalam tahap ini biasanya juga dilakukan dengan menentukan kesenjangan atau gap antara kondisi saat ini dan kondisi harapan yang diinginkan. Yang kedua, merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap. Yang ketiga, memberikan bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali resiko dan hambatan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Yang kelima, pelaksanaan kebijakan. Dan yang keenam, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Jadi itu metode kuantitatif yang disampaikan oleh Suendi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.